Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pajak atas penghasilan yang diperoleh perseorangan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aliana Dira Rahmayani, Erlina Dewi Krisnawati, Rizky Fajar Mahendra, Eva Pawaka Diah Tantri, dan Cynthia Iza Saputri. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang Independent Personal Service, Dependent Personal Service, dan penghasilan lainnya. Yang pertama adalah penjelasan dari Independent Personal Service. Menurut pasal 14 ayat 1, dari UN Model diatur mengenai prinsip umum pemajakan atas penghasilan dari Independent Personal Service. Dari berdasarkan pasal ini, penghasilan yang diperoleh dari orang pribadi atau individu dari pemberian jasa profesional atau pekerjaan bebas hanya dapat dikenakan pajak di negara di mana orang pribadi tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri atau di negara domisili. Ketentuan yang harus dipenuhi agar negara sumber dapat mengenakan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila orang pribadi tersebut mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di negara sumber. Yang kedua, apabila orang pribadi tersebut tinggal di negara sumber dalam suatu periode dari jumlah melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan, maka akan dikenakan pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah penghasilan atau pembayaran yang diperoleh dari negara lain melebihi batas yang ditentukan oleh tax treaty. Dependent Personal Service. Isu hubungan dengan pemajakan berganda atas penghasilan karyawan atau pekerja telah secara sistematis ditangani oleh P3B yang mengadopsi ketentuan OECD model, yaitu melalui pasal 15 tentang penghasilan dari pekerjaan yang menggunakan istilah income from employment. Sedangkan dalam pasal 15 UN model, istilah yang digunakan adalah dependent personal services. Adapun sebelum tahun 2000, istilah yang dipergunakan oleh OECD model untuk pemajakan atas penghasilan dari pekerjaan adalah dependent personal services. Prinsip umum pemajakan atas penghasilan karyawan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat OECD model dan UN model adalah hak pemajakan eksklusif diberikan kepada negara domisili pekerja. Namun, ketika pekerjaan dilakukan di negara lain atau negara sumber penghasilannya, negara sumber penghasilan juga diberikan hak pemajakan. Prinsip ini dikenal dengan sebutan Principle of the Place of the Work. Akan tetapi, walaupun dalam pasal 15 ayat 1 OECD model dan UN model, negara sumber penghasilan juga diberikan hak pemajakan sehubungan penghasilan atas pekerjaan, namun dalam rumusan pasal 15 ayat 2, model hak pemajakan secara eksklusif hanya diberikan kepada negara domisili dalam hal syarat kumulatif dalam pasal tersebut terpenuhi, yaitu syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, pekerja tersebut hadir di negara sumber penghasilan dalam periode tidak lebih dari 183 hari. Yang kedua, remunerasi dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk di negara sumber penghasilan. Yang ketiga, remunerasi tidak dibebankan oleh BUT pemberi kerja yang berada di negara sumber penghasilan. Semua syarat itu harus dipenuhi agar penghasilan pekerja yang bersangkutan tidak dikenakan pajak di negara sumber penghasilan. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka negara sumber penghasilan memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh pekerja tersebut. Materi yang ketiga adalah penghasilan lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penghasilan lain. Dalam OECD model dan UN model, terdapat pasal khusus yang mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang secara spesifik tidak diatur oleh pasal lainnya dalam P3B. Pasal yang dimaksud adalah pasal 21 mengenai penghasilan lain. Ruang lingkup yang diatur dalam pasal 21 ini tidak hanya mencakup penghasilan yang bersumber di negara yang mengadakan P3B, tetapi juga memperluas penghasilan yang bersumber dari luar negara yang mengadakan P3B atau negara ketiga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pasal 21 tidak hanya mencakup penghasilan yang tidak secara tegas diatur dalam pasal-pasal substantif lainnya.
dalam pasal 6 sampai pasal 20, tetapi juga penghasilan dari sumber yang tidak secara tegas disebutkan. Dengan demikian, apabila terdapat penghasilan tertentu yang menurut identifikasi penghasilan tersebut diterima oleh subjek pajak dalam negeri dari negara domisili dan penghasilan itu tidak diketahui sumbernya dari mana, ketentuan yang berlaku dalam menentukan pemajakan atas penghasilan tersebut adalah pasal 21 SID model dan UN model. Pada pasal 21 ayat 1 SID model dan UN model ditegaskan bahwa suatu penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak dalam negeri dari negara yang mengadakan P3B dari manapun penghasilan tersebut berasal, di mana penghasilan tersebut tidak dicakup oleh pasal-pasal dalam P3B atau dalam pasal 6 sampai dengan pasal 20, hanya dikenakan pajak di negara domisili dari penerima penghasilan. Hal tersebut tercermin dari kata shall be taxable only yang digunakan dalam rumusan pasal 21 ayat 1 SID model yang mengandung arti bahwa hanya negara domisili yang memiliki hak pemajakan atas penghasilan lain, sedangkan negara lainnya tidak diperbolehkan mengenakan pajak atas penghasilan lain. Selanjutnya yaitu penghasilan lain terkait BUT. Pasal 21 ayat 2 USD model dan UN model berisi ketentuan pengecualian dari ketentuan pasal 21 ayat 1 USD model dan UN model. Pasal 21 ayat 2 USD model mengatur bahwa apabila penghasilan lain tersebut mempunyai hubungan efektif dengan suatu BUT, maka pasal 7 yang diberlakukan. Artinya, pemajakan atas penghasilan lain tersebut diberikan kepada negara di mana BUT tersebut berada. Adapun dalam pasal 21 ayat 2 UN model, tidak hanya pasal 7 UN model yang dapat diterapkan, tetapi juga pasal 14 UN model. OECD telah menghapus keberadaan pasal 14 OECD model karena memiliki konsekuensi pajak yang sama dengan pasal 7 OECD model. Ketentuan pasal 21 ayat 2 ini tidak dapat diberlakukan dalam hal penghasilan tersebut diperoleh dari harta tak bergerak. Hal ini dikarenakan atas penghasilan dari harta tak bergerak hak pemajakannya selalu berada di negara sumber. Pengecualian di pasal 21 ayat 2 OECD model juga berlaku dalam kasus di mana pihak yang membayarkan penghasilan dan penerima penghasilan yang sebenarnya adalah subjek pajak dalam negeri di negara yang sama dan penghasilan tersebut diatribusikan kepada BUT yang dimiliki oleh penerima penghasilan di negara lainnya. Lebih lanjut, tidak seperti OECD model, UN model memiliki pasal 21 ayat 3 yang mengatur mengenai hak pemajakan oleh negara sumber. Pasal 21 ayat 3 UN model memuat ketentuan yang menyimpang dari pasal 21 ayat 1 dan 2 UN model. Sebab ketentuan ini mengatur bahwa hak pemajakan atas penghasilan yang tidak diatur dalam pasal-pasal sebelumnya dan muncul di negara sumber tidaknya berada di negara domisili tetapi juga di negara sumber. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.